Halo teman-teman, dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini kami akan presentasikan tiga filsuf ilmu pengetahuan. Ada siapa saja, Bung Di Hans? sini ada Thomas Kuhn, Imre Lakatos, dan Paul Verhaeren. Bung Ya. Ivan. Langsung saja kita masuk pada filsuf yang pertama, yaitu Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, teman-teman bisa melihat di sini ada biodatanya. Thomas Samuel Kuhn lahir 18 Juli di Cincinnati, Ohio, meninggal pada 17 Juni di Cambridge, Massachusetts, USA. Kuhn menyelesaikan menyelesaikan studi doktor dalam ilmu pasti di Harvard dan University California di Berkeley. Ini tempatnya mengajar, teman-teman bisa melihatnya sendiri. Nah, karyanya ini ada beberapa: Structure of Scientific Revolution dan The Essential Tension, Selected Studies of Scientific Histories and Change. Oke, karya Thomas Kuhn, yakni The Structure of Scientific Revolution, dianggap sebagai karya monumental mengenai perkembangan sejarah dan filsafat ilmu pengetahuan. Konsep paradigma yang disampaikan oleh Kuhn dianggap sebagai konsep sentral kajian Kuhn. Dalam buku ini, Kuhn mengkritik secara tajam pandangan positivisme dan falsifikasi Popper. Nah, ini dia adalah kritik dari Thomas Kuhn. Kita tahu bahwa positivisme mengatakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan bersifat kumulatif. Artinya berkembang terus sebagai akumulasi akibat riset ilmuwan sepanjang sejarah. Sedangkan menurut Kuhn, ilmu pengetahuan berkembang melalui revolusi ilmiah yang terjadi lewat perubahan paradigma, jadi bukan bersifat kumulatif. Kemudian Kuhn juga mengomentari pernyataan dari Popper yang menolak prinsip verifikasi positivisme dan menggantinya dengan falsifikasi, yaitu dapat dibuktikan kesalahan suatu teori, proposisi, atau hipotesis. Menurut Kuhn, perkembangan ilmu pengetahuan tidak pernah terjadi berdasarkan upaya empiris melalui proses falsifikasi, melainkan melalui revolusi ilmiah. Kita lanjut ya. Oke, Ini Ivan, jelaskan ya. kita sampai pada paradigma saintifik. Paradigma saintifik. Ya, secara umum, Kuhn mengartikan paradigma sebagai beberapa contoh praktik ilmiah aktual yang diterima seperti hukum, teori, aplikasi, dan instrumen yang diterima bersama, sehingga merupakan model yang dijadikan sebagai sumber dan tradisi-tradisi yang mantap dalam riset-riset ilmiah khusus. Meskipun Kuhn tidak mendefinisikan paradigma secara ketat dan baku, paradigma dapat membantu untuk membedakan antara ilmiah fisika dari kimia atau sosiologi dari psikologi. Paradigma juga dapat membedakan antara periode historis yang berlainan dalam perkembangan ilmu tertentu. Ya, paradigma saintifik yang disampaikan oleh Kuhn ini membantu dalam menentukan apa yang mesti dikaji, lalu pertanyaan apa yang mesti diajukan, lalu bagaimana cara mengajukannya, apa aturan yang harus diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh. Paradigma menggolongkan, menetapkan, dan menghubungkan eksemplar, teori, metode, dan instrumen yang ada di dalamnya. Nah, pengertian secara sederhana, paradigma adalah cara kita melihat dunia, atau dalam bahasa Inggrisnya, the way we see the world. Kuhn menentang klaim bahwa ilmu pengetahuan mengumpulkan pengetahuan dengan cara yang sepenuhnya objektif, yang hanya berhubungan dengan fakta-fakta dan menyingkirkan penilaian. Menurut Kuhn, produksi kebenaran ilmiah selalu dipengaruhi oleh gaya dan tren, oleh politik dan digunakannya kekuasaan, dan pilihan tentang apa yang seharusnya diketahui dan apa yang seharusnya tidak, sama seperti bentuk-bentuk dari produksi manusia. Gitu. Oke, selanjutnya, menurut Kuhn, kajian tentang ilmu-ilmu alamiah menunjukkan bagaimana suatu proses seleksi yang berbasis nilai terjadi. Artinya, ilmuwan tidak hanya harus memilih fenomena yang harus diteliti, tapi mereka juga harus memilih suatu pendekatan teoritis untuk melakukan penelitian tersebut. Pilihan-pilihan ini selalu dilakukan dengan konteks-konteks sosial, yaitu selalu ada pengaruh-pengaruh sosial dan politik yang mengaruhi bagaimana ilmuwan melaksanakan pekerjaan mereka. Dalam argumennya,
Kun menguraikan bahwa setiap pengetahuan ilmiah diproduksi dari dalam tradisi tertentu atau paradigma yang menentukan penelitian apa yang dilakukan dan bagaimana dilaksanakan. Lanjut. Nah, sejarah suatu ilmu pengetahuan adalah sejarah bangun dan jatuhnya paradigma menurut Kuhn. Pada satu masa mungkin hanya ada satu paradigma yang menonjol dan setiap gagasan yang mengancamnya akan disingkirkan. Pada masa yang demikian, karya ilmiah mengambil bentuk yang disebut Kuhn sebagai ilmu normal atau normal science, yakni hampir semua karya ilmuwan bekerja di dalam paradigma dominan itu dan cara pandang yang berbeda akan dianggap aneh. Nah, normal science berarti penelitian yang dengan teguh berdasar atas satu atau lebih pencapaian ilmiah yang diakui dalam kurun waktu tertentu sebagai dasar atau fondasi bagi praktek-praktek studi. Ini gambar yang terkenal di Kuhn. Ya, ini paradigma. Prinsip, kita masuk ke prinsip Ketidakpastian. Ketidaksepadan. Kuhn menerima adanya pluralitas paradigma yang berarti bahwa setiap paradigma mempunyai aturan dan kriteria kebenarannya masing-masing. Jadi bisa dibandingkan dengan teori language games dari Wittgenstein. Maka suatu kriteria paradigma atau teori dan kebenaran tertentu tidak bisa dipaksakan untuk menilai paradigma lainnya. Artinya apa? Artinya aturan dan kriteria antar paradigma tidak sepadan dan tidak terbandingkan, karena tidak ada suatu pengertian atau kriteria umum yang sama-sama diterima berbagai paradigma. Oke, inilah yang dimaksud dengan istilah prinsip ketidaksepadanan atau incommensurability pada Kuhn. Kita sampai pada bagian ini. Kriteria teori ilmiah dianggap lebih baik dari teori yang lain dalam pemikiran Kuhn. Langsung saja kita tentukan semuanya. Ada 5 yang dipikirkan oleh Kuhn, yaitu akurasi, konsistensi, scope, simplicity, dan truthfulness. Akurasi, kita tahu bahwa suatu teori harus akurat dengan penelitiannya dan juga harus konsisten. Scope artinya harus ada keluasan dalam teori itu yang bisa digunakan dalam banyak sektor. Kemudian simplicity artinya teori itu harus simple, harus mudah dipahami. Dan fruitfulness artinya teori ini harus berbuah, harus berguna. Iya, lebih berguna daripada teori yang sebelumnya. Nah, Kuhn sendiri terkenal dengan apa yang dinamakan revolusi ilmiah. Nah, pengertian dari revolusi ilmiah adalah perubahan yang drastis dalam tahapan perkembangan ilmu pengetahuan. Pergantian paradigma ilmiah akan menyebabkan munculnya perbedaan yang sangat mendasar antara paradigma lama dan paradigma baru yang menggantikan. Perkembangan ilmu pengetahuan terjadi melalui lompatan-lompatan yang radikal dan revolusioner untuk pergantian paradigma. Nah, ini skema revolusi ilmiah menurut Kuhn. Ya, ada paradigma A, normal science seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian terjadi anomali. Anomali adalah suatu problem-problem yang tidak bisa diatasi oleh teori yang lama, paradigma yang lama. Lalu terjadi suatu krisis yang menimbulkan scientific revolution, sehingga muncullah paradigma baru untuk menjawab konteks masalah yang ada. Iya, betul sekali. Misalnya teman-teman tahu soal paradigma geosentris yang disampaikan oleh Aristoteles, kemudian lama-kelamaan itu berubah menjadi paradigma heliocentris yang dikembangkan oleh Copernicus. Misalnya seperti itu. Lanjut. Ini gambarnya ya. Ini modelnya. Oke, kita lewati saja. Kita masuk ke tokoh yang kedua yang bernama Imre Lakatos. Imre Lakatos adalah murid Popper yang berusaha menyamaikan pemikiran Popper mengenai falsifikasi dan pemikiran Kuhn mengenai paradigma. Jadi menurut Lakatos teori falsifikasi jika diterapkan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Popper akan menghasilkan falsifikasionisme yang naif. Maka falsifikasi harus diperlakukan lebih menyerupai sebuah riset ketimbang pernyataan universal mengenai pembuktian empiris.
Lakatos juga dikenal sebagai filsuf matematika dan filsuf ilmu pengetahuan. Dia juga menulis tesis mengenai validitas matematika serta metodologi pembuktian dan penolakan yang disebutnya metodologi program riset matematika. Lakatos menekankan proses historis dalam penelitian yang dijiwai pengalaman trial and error. Nah, Lakatos menolak klaim kebenaran universal yang dilakukan melalui metode verifikasi maupun falsifikasi. Nah, pemikiran ini terus dikembangkan sejak Lakatos diterima mengajar di London School of Economics pada tahun 1960. Di sana ia bertemu dengan Karl Popper dan John Watkins. Dalam bukunya yang berjudul Proof and Refutation, Lakatos membuktikan bahwa teorema dalam matematika tidak memiliki kepastian mutlak, sehingga sebagai sebuah hukum, teorema berlaku sejauh belum ada yang menentang dan menggantikannya. Heurisme, ini Immanuel Lakatos kata heurisme. Heurisme berasal dari kata Yunani eureke, heuristik. Dalam pemikiran Lakatos yang melukiskan bahwa ilmu pengetahuan muncul sebagai sebuah penemuan atau discovery yang melewati dinamika trial and error. Bagi Lakatos, matematika hanya membantu sebagai sarana untuk memahami sesuatu, tetapi matematika tidak menjamin 100% kepastian ilmu pengetahuan. Lakatos mengatakan bahwa matematikawan memutuskan suatu bukti valid secara matematis, tetapi tidak secara dialektis. Maka harus diterima bahwa validitas matematis bukanlah bukti empiris, kecuali jika itu adalah usaha untuk memprediksi suatu kenyataan. Berdasarkan pandangan Lakatos mengenai matematika tersebut, ia memperlihatkan kelemahan pandangan empiris positivistik dari lingkaran Wiener yang mengklaim pengetahuan ilmiah didapat melalui verifikasi saja. Lakatos juga mengkritik teori falsifikasi Popper yang mengklaim bahwa pengetahuan ilmiah hanya diperoleh melalui falsifikasi. Lakatos sendiri membandingkan teori falsifikasi dan perubahan paradigma dan menemukan kelemahan apabila keduanya dipakai masing-masing sendiri-sendiri. Menurut Lakatos, falsifikasi dan perubahan paradigma harus diintegrasikan dalam sebuah riset yang progresif. Nah, berdasarkan kritiknya ini, Lakatos menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan berhubungan dengan dinamika pembuktian dan penolakan. Bagi Lakatos, apa yang kita pikirkan sebagai sebuah teori, sekecil apapun itu, bukanlah sesuatu yang sama sekali baru, tetapi merupakan lanjutan dari teori atau teknik penelitian yang selama ini telah berkembang. Lakatos menamakan elemen yang lama dan baru sebagai hard or. Perubahan yang terjadi melalui riset menambah koleksi ilmu bagi pengetahuan itu sendiri. Ilmuwan yang terlibat dalam sebuah program penelitian harus menjaga inti teorinya atau disebut the theoretical core dengan sabuk pelindung atau protective belt yang berupa hipotesis pendukung atau auxiliary hypothesis terhadap usaha-usaha yang akan menambah. Ini mengenai program riset progresif. Menurut Lakatos, pertanyaan yang lebih penting mengenai ilmu pengetahuan bukan soal benar melalui verifikasi atau salah melalui falsifikasi, melainkan apakah program riset kita bersifat progresif. Jadi sebuah program bersifat progresif apabila ada perkembangan berupa penemuan fakta baru, pengembangan teknik eksperimen yang baru, akurasi prediksi yang lebih jitu, dan lain-lain. Nah, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka program tersebut bersifat degeneratif karena tidak menunjukkan perkembangan. Program riset yang diperkenalkan Lakatos adalah alternatif untuk mengatasi kelemahan verifikasionisme dan falsifikasionisme. Lakatos mengatakan bahwa program riset adalah sebuah metode empiris secara realistis mensintesis verifikasi dan falsifikasi yang ingin mempertahankan apa yang ada di dalam filsafat kuno yang dinamai ilmu pengetahuan normal sambil memberikan tempat pada penggunaan hipotesis baru untuk menguji kebenaran ini. Masuk dalam filsuf yang ketiga, Paul Verhaeren.
lahir di Wina dalam keluarga kelas menengah tahun 1924 dan meninggal setelah sebuah bisnis. Belajar sains di Universitas Wina. Teman-teman bisa melihat ini biodata singkat dari dia. Oke, langsung saja. Karya-karya utamanya adalah Advanced Method, Science in Applied Society, dan kumpulan karya baru tulisan. Ya, Jadi peradaban terkenal dengan analitisme metodologisnya. Oke. Dalam Advanced Method, Verhaven menjelaskan bahwa karya filsafat kritis merupakan kritik mengenai ilmu pengetahuan. Inti dari kritik itu adalah bahwa tidak ada metodologi yang sungguh-sungguh menyediakan aturan yang diikuti secara konsisten oleh para ilmuwan. Ia menolak tiap preskripsi metodologi ilmiah karena membatasi aktivitas kreatif seorang ilmuwan dengan akibat menghalangi perkembangan ilmu pengetahuan. Pandangan Verhaven adalah metodologi ilmu pengetahuan bersifat anarkis karena setiap metode mengajukan aturan universal yang mengekang kebebasan dan menerdilkan kreativitas para ilmuwan. Ketika menjadi pengajar di Universitas Bristol, ia mengembangkan pandangan kritisnya mengenai ilmu pengetahuan yang dinamakan anarkis. Anarkis di sini artinya gambaran tentang penggunaan aturan yang bersifat dogmatis dalam riset ilmu pengetahuan. Posisi yang diambil Verhaven adalah perlawanan yang radikal terhadap metode ilmu pengetahuan karena setiap metode menyediakan deskripsi umum yang tidak membedakan produk ilmiah dari yang non-ilmiah seperti mitos. Posisi Verhaven ini mensyaratkan bahwa arahan metodologis tidak perlu diperhatikan ilmuwan jika mereka mau membuat kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Menurutnya, apabila aturan-aturan metodologis yang anarkistis dalam kegiatan ilmiah tetap diterapkan, maka tidak akan terjadi revolusi ilmiah. Ya, melalui anarkisme epistemologis, Verhaven pada dasarnya menolak kepatuhan mutlak pada metode-metode dalam ilmu pengetahuan. Secara ringkas, pemikiran Verhaven dapat dijelaskan sebagai kritik umum terhadap pemosisian teori dan metode oleh para ilmuwan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan. Verhaven sendiri membuka ruang untuk praktis ilmu pengetahuan melalui pengakuan terhadap pluralisme metodologis. Nah, pluralisme metodologi ini menurut sebuah metode yang membiarkan setiap ilmuwan memberlakukan hipotesis sementara sampai akhirnya membuktikan teorinya secara definitif. Ini misalnya di dalam masalah Galileo. Nah, menurut Verhaven, metode pluralistik ini harus diakui merupakan kekuatan kritis dalam ilmu pengetahuan, bukan karena dengan suatu metode ilmiah, melainkan bahwa proses mendukungnya menggunakan sejumlah siasat rasional retoris atau vulgar untuk mengembangkan teori mereka. Ya, ada 3 hal di sini. Ilmu pengetahuan tidak boleh dominasi teori yang berlindung di bawah kekuasaan. Kemudian dalam mengembangkan keilmuan, perlu juga melihat metode keilmuan yang beragam demi pengembangan disiplin keilmuan. Konsekuensinya, hipotesis maupun teori yang digunakan dari yang rasional hingga yang paling tidak masuk akal sekalipun harus diakui sebagai sebuah bagian dari metodologi keilmuan. Prinsip pluralisme metodologi yang membiarkan setiap ilmuwan memperlakukan hipotesis sementara sampai akhirnya membuktikan teorinya secara definitif. Oke, terima kasih. Inilah presentasi kami. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, kami persilahkan. Jangan malu-malu Untuk bertanya, mari kita berdiskusi untuk memperkaya ilmu yang kita miliki dan semoga bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Oke, sampai jumpa.